Halo, akun Leonor Deswita dengan NIM 111945624105337. Di sini aku ingin menjelaskan pengertian dari obat sublingual dan contoh obatnya. Obat sublingual adalah obat yang diberikan dengan cara ditempatkan di bawah lidah, bukan ditelan seperti obat oral biasa. Kata sublingual berasal dari bahasa Latin sub yang artinya di bawah, lingua yang artinya lidah. Obat ini dibiarkan larut di bawah lidah sehingga langsung masuk ke dalam peredaran darah melalui jaringan mukosa sublingual. Metode ini memungkinkan absorpsi obat yang lebih cepat dan efisien karena zat aktif tidak perlu melewati sistem pencernaan dan hati terlebih dahulu atau menghindari efek lintas pertama hati, bisa juga disebut first pass metabolis. Hal ini menjadikan sublingual sebagai rute pemberian obat yang sangat efektif, terutama untuk obat-obat yang membutuhkan efek cepat atau tidak stabil dalam saluran pencernaannya. Selain obat sublingual efektif dan cepat, obat sublingual juga memiliki kekurangan. Yang pertama, hanya cocok untuk obat tertentu, terutama yang dapat larut dan diserap langsung oleh lidah. Yang kedua, rasa tidak enak. Beberapa obat terasa pahit dan tidak nyaman di mulut. Yang ketiga, tidak boleh ditelan. Apabila tertelan, efektivitasnya bisa menurun drastis. Yang keempat, iritasi mukosa mulut. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan iritasi atau sariawan di mulut. Contoh beberapa obat yang diberikan secara sublingual. Yang pertama ada nitrogliserin. Indikasinya nyeri dada akibat penyakit jantung koroner atau angina pectoris. Cara kerjanya melebarkan pembuluh darah koroner, meningkatkan aliran darah ke jantung. Keunggulan sublingual yaitu kerjanya cepat, biasanya 1-3 menit. Kedua, ada jenis obat dari buprenorfin, yaitu indikasinya nyeri kronis dan terapi pengganti opioid. Keunggulan sublingual, absorpsi baik, menghindari metabolis lintas pertama. Yang ketiga ada lorazepam, indikasinya serangan panik, kejang, atau gangguan kecemasan. Keunggulan sublingual, efek penenang cepat untuk kondisi darurat, psikiater ringan. Yang keempat ada isosobrit dinitrat, yaitu indikasinya serangan angina. Keunggulan sublingual sama seperti nitrogliserin, bekerja cepat untuk meredakan nyeri dada. Yang kelima ada ergotamin, indikasinya migrain akut. Keunggulan sublingualnya mempercepat penyerapan untuk meredakan gejala dengan cepat. Kesimpulan dari obat sublingual adalah bentuk pemberian obat yang efektif dan cepat, sangat bermanfaat untuk kondisi akut atau darurat. Metode ini memanfaatkan mukosa sublingual yang kaya pembuluh darah untuk menyerap obat secara langsung ke sirkulasi sistemik. Meski tidak cocok untuk semua jenis obat, metode ini memberikan alternatif penting bagi pasien yang membutuhkan khusus atau situasi mendesak. Hai, perkenalkan saya Lina Septiliana dengan NIM 1194562410538. Di video ini saya akan memberikan tujuan obat sublingual. Nah, tujuan dari obat sublingual ini untuk mempercepat kerja obat ke aliran darah melalui pembuluh darah di bawah lidah, menghindari proses pencernaan dan metabolisme pertama di hati. Nah, selain itu, tujuan penggunaan obat sublingual ini obat yang tidak dapat diserap secara efektif melalui saluran cerna, meningkatkan biofabilitas, dan memberi opsi bagi pasien yang tidak bisa menelan obat. Selanjutnya, cara penggunaan obat sublingual. Yang pertama, cuci tangan dengan bersih dan benar. Yang kedua, siapkan mulut. Jika mulut terasa kering, bisa berkumur dengan sedikit air untuk melembabkannya. Yang ketiga, duduk dengan sigap dan tegap. Yang keempat, ambil obat sublingual, letakkan di bawah lidah dan tutup mulut. Yang kelima, pastikan obat terlarut sepenuhnya tanpa mengunyah dan hindari makan dan minum atau merokok selama berproses dan hindari berkumur beberapa menit hingga obat larut. Halo, kali ini kita bahas cara menyimpan obat sublingual. Cara menyimpan obat sublingual. Yang pertama, simpan di tempat kering. Hindari tempat lembab, misalnya kamar mandi, karena bisa merusak tablet. Yang kedua, jauhkan dari panas dan sinar matahari langsung. Simpan pada suhu ruangan sekitar 20-25 derajat Celcius. Jangan simpan di mobil atau dekat jendela. Ketiga, gunakan wadah asli. Jangan dipindahkan ke botol lain agar tetap terlindungi dari udara dan cahaya. Tutup botol rapat setelah digunakan.
Yang keempat, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan di tempat yang aman dan sulit untuk dijangkau oleh anak-anak. Yang kelima, perhatikan masa kadaluarsa. Cek tanggal kadaluarsa secara berkala. Jangan gunakan jika sudah rusak, berubah warna, atau melembek. Jadi, itu dia cara menyimpan obat sublingual. Simpan dengan benar agar obat tetap aman dan efektif digunakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Pretigra Cecilia dengan NIM 11194562410. Di sini saya ingin menjelaskan keuntungan dari minum tablet sublingual. Yang pertama, kerja lebih cepat dibandingkan tablet biasa. Di bawah lidah ada banyak pembuluh darah. Saat tablet diletakkan di sana, obat langsung masuk ke darah tanpa harus lewat lambung dan usus. Karena itu, efek obat terasa lebih cepat. Yang kedua, tidak dihancurkan oleh asam lambung atau enzim pencernaan. Kalau obat diminum biasa, sebagian bisa rusak karena asam lambung. Dengan cara sublingual, obat tersebut terhindar dari kerusakan itu. Yang ketiga, menghindari metabolisme hati. Obat yang ditelan biasanya akan disaring dulu di hati sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Hasilnya, sebagian dosis hilang. Tablet sublingual tidak melewati proses ini, sehingga banyak obat yang masuk ke darah lebih banyak. Yang keempat, dosis lebih kecil tapi hasil tetap kuat. Karena penyerapannya langsung, dosis yang diberikan biasanya tidak perlu terlalu besar. Ini bisa mengurangi risiko efek samping. Yang kelima, cocok untuk keadaan darurat. Misalnya pada serangan angin pektoris atau nyeri dada karena jantung kekurangan oksigen. Obat nitrogliserin sublingual bisa langsung bekerja dalam hitungan menit untuk meredakan nyeri. Praktis dan nyaman digunakan. Yang keenam, praktis dan nyaman digunakan. Tidak perlu air minum, cukup letakkan di bawah lidah sampai larut. Praktis untuk pasien yang sedang di perjalanan atau keadaan darurat. Yang ketujuh, bermanfaat bagi pasien yang sulit menelan, baik bagi lansia, anak-anak, atau pasien dengan gangguan menelan, bisa terbantu karena obat tidak perlu ditelan. Yang kedelapan, meningkatkan kepatuhan pasien. Karena mudah digunakan dan cepat terasa efeknya, pasien biasanya lebih mau mengikuti aturan minum obat dengan cara ini. Berikut beberapa keuntungan dengan cara minum obat secara sublingual. Terima kasih.